Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang seiman, pada malam ini saya mau membahas tentang masalah wudhu secara syariat, secara dorekoh, secara makrifat dan hakikat. Wudhu secara syariat niat kaule ngilangakeun adas kene karena Allah. Secara syariatnya najis kecil, tapi secara torekohnya bagaimana wudhu secara batin. Karena yang bisa nyambung kepada Allah itu hati. Belajar banyak istighfar dalam hati, banyak berzikir dalam hati, karena yang butuh zikir itu hati. Proses pembersihan hati itu ya harus zikir dalam hati. Itu makna secara batin wudhu. Bukan hanya secara syariatnya membersihkan tangan, tapi bagaimana hati ini mulai dibersihkan. Banyak berzikir dalam hati, supaya hati ini sedikit demi sedikit akan mulai bersih. Tuh secara torekohnya wudhu. Karena kalau hati sudah bersih, di situ sambungan, sinyal kepada Sang Kholik. Selama ini kan banyak manusia itu tidak mengenal Tuhan, karena hati belum dibersihkan. Itu persoalannya. Oleh karena itu, ya mari kita belajar membersihkan hati secara torekohnya. Hati itulah kunci untuk mengenal Tuhan. Sehingga kita bisa tahu bahwa Allah itu dekat dengan urat nadi kita. Selama ini banyak manusia tidak bisa mengenal Tuhannya. Karena hati masih terkotori oleh perbuatan-perbuatan kita, oleh pikiran kita, ucapan kita, langkah kaki kita, tangan kita, pikiran. Akhirnya ngefek ke dalam hati kita. Ini yang tidak banyak disadari oleh saudara-saudara kita Islam. Maka dari itu, marilah kepada saudaraku dimanapun Anda berada, untuk bisa mengenal Tuhan itu kuncinya ada di dalam hati kita. Belajar membersihkan hati, banyak baca istighfar dalam hati, banyak mohon pengampunan kepada Allah dalam hati. Lebih dahsyat lagi, saya diberitahu oleh Abah Setu, tekuk lidah, tahan nafas. Diriku tidak ada, yang ada hanya Allah. Diriku tidak hidup, yang hidup hanya Allah. Diriku tidak mendengar, yang mendengar hanya Allah. Diriku tidak melihat, yang melihat hanya Allah. Diriku tidak berkalam, yang berkalam hanya Allah. Diriku tidak berilmu, yang berilmu hanya Allah. Diriku tidak berkehendak, yang berkehendak hanya Allah. Itu wudhu secara batin, secara torekoh. Itu lebih dahsyat.
Karena yang menghalangi selama ini ya tubuh kita sebetulnya, jasad kita. Akhirnya walaupun Allah itu dekat, katanya ayat, wa nahnu aqrabu min habli warid, akhirnya kita buta. Kenapa? Karena hati masih buta. Dengan mengatakan, diriku tidak ada, yang ada hanya Allah. Di situ Allah akan merubah. Sekarang mulai ganti posisi, bahwa yang ada hanya Allah. Yang hidup hanya Allah. Yang berkalam hanya Allah. Selama ini kita yang merasa ujub. Kita yang merasa mendengar. Kita yang merasa melihat. Tidak sadar, di situ terjadinya syirik besar. Bahwa yang punya sifat itu, yang punya kalam itu hanya Allah. Yang bisa melihat itu hanya Allah. Yang mendengar itu hanya Allah. Yang berkehendak pun juga Allah. Itu lebih dahsyat lagi wudhu secara batin. Kalau kepingin kenal kepada Allah, saya mau mengajak kepada saudara-saudaraku semuanya. Bagi yang mau, bagi yang tidak mau, ya nggak apa-apa. Wudhu secara hakikat kita dimengertikan oleh Allah. Karena hati sudah ada sambungan, mulai dibersihkan. Sehingga kita dimengertikan oleh Allah. Kenapa selama ini banyak manusia tidak mengerti? Ngambil wudhu tapi tidak tahu tujuannya. Dikiranya hanya membersihkan najis kecil. Kenapa? Tidak tahu. Ya karena hati masih belum tersambung. Sehingga tidak akan tahu tentang makna wudhu secara hakikat. Makna wudhu secara hakikat, bahwa Rasulullah itu diutus ke dunia untuk memperbaiki akhlak. Itu hakikatnya wudhu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maaf ya, saya nggak terlalu fasih hadis. Bahwa Rasulullah itu diutus ke dunia oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Ya di dalam diri kita ada nur, ada Muhammad juga. Harus bisa mensifati ucapan yang baik, pikiran yang baik, penglihatan yang baik, pendengaran yang baik, tangan yang baik, bahkan langkah kaki yang baik. Supaya hati tidak terkotori. Itu secara hakikatnya kita dimengertikan oleh Allah. Bukan hanya sebatas membasuh tangan, membersihkan kaki, muka, telinga. Tapi secara hakikatnya kita harus mempraktekkan makna wudhu. Dimengertikan gitu loh. Kenapa dimengertikan? Karena hati sudah tersambung di situ. Sudah ada sinyal. Sudah ada vibrasi, frekuensi. Baru di situ nyambung kepada Sang Holik. Kalau kepingin kenal Tuhan dalam dirinya, selama ini kenapa kok buta gitu loh.
Ciri-cirinya orang yang kenal kepada Allah, apabila nyebut asma Allah, bergetar hatinya. Itu ciri-cirinya. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayatnya tambah cinta kepada Allah. Yang ketiga, sesungguhnya orang beriman mendapat petunjuk dari Allah. Itu ciri-cirinya orang yang nyambung, kenal, ada reaksi dalam tubuh ini. Selama ini yang kan kita yang bergerak. Nanti sampean baru sadar kalau sudah dari dalam diri kita ini ada reaksi, ada gerak, ada sinyal. Di situ baru ruh yang namanya Nur Muhammad itu berfungsi sudah. Selama ini kenapa tidak berfungsi? Karena jiwa sudah terkotori. Jiwa sudah gelap. Akhirnya buta. Akhirnya gak nyambung kepada sang holiknya. Makanya belajar mati sebelum mati. Al-motu qabla antamotu. Apa yang kita matikan? Ego, nafsu, merasa hebat, merasa bisa, merasa paling berilmu. Itu yang harus kita hilangkan dari kita. Bahwa yang ada itu hanya Allah dalam diri kita. Tidak boleh kita akui. Wudhu secara makrifat, nyambungnya hati kepada penglihatan. Karena makrifat itu mata. Segala apa yang kita lihat, di situ ada Allah. Melihat dengan mata. Bahwa semua yang ada di dunia ini hanya wujud kenyataan Allah. Lewat pendengaran. Di situ nyambungnya dari hati ke pendengaran. Dari hati ke ucapan. Itu makrifat. Supaya ucapan kita terjaga. Tidak ucapan yang kotor. Tidak menyalahkan orang. Makanya wudhu secara makrifat itu mata. Bahwa semua yang ada di dunia ini kalamullah. Baik yang baik maupun yang buruk. Karena yang ada di dunia ini hanya wujud kenyataannya Allah. Tapi bukan Allah. Gitu loh. Di jiwa ini mentransfer ke penglihatan. Disitulah wudhu secara makrifat. Di situ yang berfungsi sirullah. Zatullah. Gitu. Sirnya Allah. Lewat mata kita. Lewat pendengaran kita. Kita mendengar sesuatu. Di situ kalamullah. Baik itu yang jelek maupun yang baik. Baik dari ucapan, semuanya kalamullah. Kita tidak boleh menyalahkan. Tugas kita hanya satu. Sampaikan walaupun satu ayat. Tersentuh atau tidaknya itu bukan urusan kita. Bukan menyalahkan. Itu tugas kita sebetulnya. Itu yang namanya mengabdi kepada Allah. Memberi, menyayangi,
mengasihi, membantu kepada sesama. Itu hakikatnya mengabdi di situ kepada Allah. Memberi makan anak yatim, fakir miskin. Itu hakikatnya mengabdi. Di situ hakikatnya sujud kepada Allah. Karena tidak mudah tanpa adanya sambungan dari hati kita. Karena di situ di balik hati itulah sambungan akan memperjalankan kita. Di situ terjadinya Isra, diperjalankan. Mi'raj akan ketemu, akan kenal Tuhan. Semua manusia harus mengalami yang namanya Isra ini. Mi'raj ini harus mengalami. Selama kita hanya diam di rumah, gak mau melangkah, gak mau mencari bagaimana caranya supaya kita kenal Tuhan, ya kita tidak bisa. Makanya torekoh itu bisa diartikan perjalanan, mencari guru itu loh, yang bisa membuka hati. Karena Rasulullah dulu dibuka hatinya, dibelah dadanya, maksudnya kotorannya dibersihkan, gitu loh, supaya nyambung. Karena kita mengikuti jejak Rasul. Di dalam diri kita ada ruh. Ya ruh itulah Nur Muhammad. Itu yang dibimbing oleh Allah. Itu yang dilihat oleh Allah. Allah gak melihat makhluk. Allah melihat ruh itu. Kekasihnya itu. Yang ada di dalam diri kita itu. Harus terlahirkan ke muka bumi ini. Bukan hanya bisa memperingati Isra dan Mi'raj, tapi harus mengalami juga Isra Mi'raj itu. Supaya kita tahu gitu loh. Seperti apa sih Rasulullah dulu diperjalankan. Kan itu sebetulnya. Masa kita hanya mengikuti bacaannya? Ya gak bisa. Oh itu hasil dari perjalanan Rasulullah. Malah kita hanya bisa nyontek. Gak bisa. Akhirnya buta kepada Allah. Kita harus mengalami perjalanan Isra Mi'raj itu. Harus dibelah dada kita. Harus dibersihkan dada kita. Itu proses pembelahan Rasulullah dulu. Ya kita harus mengalami juga. Biar tidak katanya. Kalau hanya katanya Rasulullah, dibelah dadanya, ya kita gak ngalami. Ya sama juga bohong. Gitu loh. Akhirnya Islamnya masih jauh. Gak ketemu Tuhan. Gak tahu Tuhan. Agamanya ngawur. Kita harus mengalami perjalanan juga. Rasulullah untuk mendapatkan Al-Quran itu tidak mudah. Prosesnya berat. Dikatakan sesat. Dilempari batu.
Sekarang hanya bisa nyontek, ngikuti jejak Rasul. Gimana bisa kenal Tuhan? Baru di situ kita bersyahadat. Anyak saya ate kaula. Sanggun tadi pangeran nanging Allah. Ada sambungan sudah. Dari hati ke penglihatan. Dari hati ke pendengaran. Dari hati ke ucapan. Semuanya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sudah Allah sudah. Tapi bukan Allah. Gitu loh. Sudah Muhammad. Karena antara Muhammad dan Allah itu satu sebetulnya. Muhammad itulah kekasihnya. Ya kita juga Muhammad. Ya kita juga Adam gitulah. Prosesnya Nabi Adam diusir dari surga. Ya kita juga ngalami itu. Kebingungan, ruwet, sumpah. Itu kan proses. Bahwa kita ngalami neraka. Sudah. Sama juga seperti Nabi Adam dulu. Bukan di alam sono. Nabi Adam diturunkan di surga. Karena surga itu adanya di dunia. Bukan di alam sono. Selama ini kan mengartikan surga dan neraka di alam sono. Sementara di dalam kehidupan ruwet sumpah nggak disadari. Kan lucu. Jadi syahadatnya sudah ketemu. Kalau kita tahu makna wudhu secara syariat, torekoh, hakikat, ma'rifat. Baru nyambung kepada Allah. Baru kenal kepada Allah. Awaluddin ma'rifatun. Sudah jelas. Awal agama mengenal Tuhan. Selama ini kenapa nggak kenal Tuhan? Karena makna wudhu aja nggak ngerti gitu loh. Pikirannya hanya membersihkan najis kecil. Padahal membersihkan hati juga. Secara torekohnya. Secara hakikatnya dimengertikan kita. Ngerti gitu loh tangan kita. Wudhu secara makrifatnya ya praktek. Dalam kehidupan ini. Tangan, banyak memberi, banyak di atas. Penglihatan. Melihat kepada sesama yang membutuhkan. Pendengaran. Itu praktek daripada wudhu secara makrifat. Baru bersaksi syahadat. Anak saya ate kaula sik sanggun tanda pangeran nanging Allah. Yaitu ada sinyal, ada frekuensi, ada vibrasi dari dalam diri kita. Nanti baru sadar sampean. Kita duduk aja. Ini digerakkan nanti. Bukan kita yang gerak. Kosongkan aja pikiran ini. Nanti digerakkan oleh Allah. Karena ciri-ciri orang beriman apabila nyebut asma Allah, nggak bergetar hatinya. Itu sudah nyambung sudah.
Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya tambah cinta kepada Allah. Itu. Yang ketiga, sesungguhnya orang beriman mendapat petunjuk dari Allah. Itu sudah nyambung. Sudah. Itu masih ciri-ciri. Baru bersaksi Muhammad. Nah, Muhammad itu yang dilihat oleh Allah. Muhammad itu kekasihnya Allah. Yang ada di dalam diri kita. Dan juga ada di dalam diri Ahmad. Muhammad yang dulu. Yang sudah wafat. Di situ Nur Muhammad. Kalau Ahmadnya mati. Tapi kalau Nurnya, ruhnya, ya nggak mati. Kembali kepada kekasihnya. Kembali kepada Allah. Makanya yang hidup di dalam diri kita ini siapa? Ya ruh. Makanya belajar. Mumpung masih belum dicabut oleh Allah. Al-mutu qobla anta mutu. Belajar mati sebelum mati. Supaya nanti kalau udah mati gak bingung mau kemana. Jiwanya, ruhnya. Kalau kita belajar mati waktu itu. Sudah kenal Tuhan. Selama udah hidup. Selama masih hidup. Nanti matinya enak. Gitu loh. Itu. Kalau sudah mati. Terlambat sudah. Waktu hidup aja gak kenal Tuhan. Apalagi waktu mati. Karena di situ terjadinya jiwa-jiwa yang bergentayangan. Di alam kehidupan ini. Kenapa kok banyak tempat-tempat angker? Apakah kita tidak sadar bahwa di situ manusia yang mati, jiwanya bergentayangan gitu loh. Nggak tahu jalan pulang kepada Allah. Makanya disuruh mati sebelum mati. Apa yang kita matikan? Ego. Sombong, takabur, riya, ujub. Merasa ujud, merasa hebat, merasa bisa. Merasa berilmu, merasa paling kaya. Itu yang akan menghalangi kita sehingga kita buta, tidak bisa mengenal Tuhan dalam diri kita. Hanya sebelum sholat harus kenal Tuhan dulu. Awaluddin dulu, ma'rifatun dulu. Awal agama mengenal Tuhan dulu. Baru kita sholat di situ. Banyak ayatnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Belajar kenal diri. Siapa yang di dalam ini. Baru kenal Tuhan. Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenalah dirimu. Baru kamu tahu aku. Tak mau mengenal dirinya. Siapa yang ada di dalam dirinya ini. Ya mana bisa kenal Tuhan. Seperti saya ini. Siapa yang ngerokok? Ya Tuhan. Percikannya. Bagiannya. Tapi bukan Tuhan. Gitu loh. Ayo kita belajar cerdas.
belajar mengkaji, tidak mudah terkecoh dengan kehidupan ini. Ada greget untuk kenal Tuhan, supaya tidak terlambat. Supaya anak cucu kita itu tersinari dari kita. Karena kita ini sebagai tiangnya gitu loh. Kalau kitanya aja sudah buta kepada Allah, apalagi anak cucu kita. Kalau kita kenal Tuhan, ngefek kepada anak cucu kita. Itu loh. Kena cahayanya gitu loh. Kena imbasnya. Baru di situ sholat. Syahadat secara syariat ya di bibir gitu loh. Sebetulnya bersaksi af'al ini, jasad ini, gerak tubuh ini, itu loh. Syahadat secara syariat. Bahwa gerak kita ini ya Allah yang menggerakkan gitu loh. Kita belajar sadar siapa sih yang menggerakkan ini. Ini makna syahadat secara syariat. Seperti saya merokok ini sadar gitu loh. Af'al kita ini siapa yang menggerakkan gitu loh. Allah gitu. Itu syahadat secara syariat. Syahadat secara toreko, asma'nya dalam hati. Bahwa semua nama ini asma'nya Allah. Enggak pandang nama apapun di dunia ini. Asma. Syahadat secara hakikat menyaksikan sifat. Semua yang ada di dunia ini sifatnya Allah. Baik yang salah maupun yang benar. Kita yang tahu nggak boleh menyalahkan. Karena kita sadar bahwa hanya orang-orang tertentu yang tahu. Ya tugas kita hanya menyampaikan walaupun satu ayat. Kalau melihat orang itu salah, itu loh. Tidak boleh menyalahkan, tidak boleh menyalahkan. Sampaikan walaupun satu ayat, itu aja. Syahadat secara hakikat bersaksinya sifat bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya Nur Muhammad, wakilnya Allah semua. Ya tidak semua terpilih. Bagi yang terpilih, yang punya sifat jejak Rasul. Bagi yang tidak terpilih, ya masih dalam kegelapan. Makanya tugas kita ini menyelamatkan Nur Muhammad yang masih kegelapan di alam kehidupan ini. Itu mengabdi kepada Allah lewat wadah kita. Kita menyelamatkan Nur Muhammad yang ada di dalam saudara-saudara kita Islam ini. Gak pandang itu agama Kristen, agama Buddha, Hindu. Karena semua yang ada di dunia ini wujudnya Muhammad.
Loh. Tugas kita yang menyelamatkan itu yang tidak mudah. Kalau orang yang tidak tahu banyak mengatakan sesat malah. Tidak tahu siapa yang ada di dalam dirinya. Tidak sadar dia. Syahadat secara makrifatnya mata juga bersaksi. Kemanapun kamu hadapkan mukamu, di situ ada Allah. Wah. Sampai daun yang jatuh pun Allah yang menggerakkan. Hewan pun yang berjalan, Allah yang menggerakkan. Bahkan kita harus punya sifat kasihan kepada hewan. Bahkan memberi makanan kepada hewan. Bukan malah membunuhnya. Karena semua yang ada di dunia ini tanpa terkecuali wujud kenyataan Allah. Ciptaannya Allah. Tapi bukan Allah. Itu loh. Itu syahadat secara makrifat. Belajar bersaksi bahwa semua yang ada di dunia ini Allah yang berkehendak lewat mata ini. Melihat pohon, ya jangan dilihat pohonnya. Melihat air, jangan dilihat airnya. Tapi nanti sadar sendiri kalau hati ini sudah nyambung. Makanya melihat itu dari dalam ke mata gitu loh. Dari hati ke jiwa terus ke mata. Di situ cara melihatnya. Bukan dengan mata makhluk. Dengan mata batin. Mumpung masih belum terlambat. Mumpung masih ada waktu. Supaya tidak merugi waktu kita. Tenaga kita. Harta kita. Ilmu kita. Sampaikan. Supaya berbuah. Belajar berbuat baik. Belajar mengasihi. Belajar membantu sesama. Itu yang diminta oleh Allah. Karena itu tapak sujud dari sholat sebetulnya. Bukan jidatnya yang hitam. Tapak sujud yang sebenarnya itu mengasihi. Memberi, membantu, menyayangi kepada semua makhluk. Tidak pandang makhluk apapun. Itu makna syahadat secara makrifat. Lalu kenapa setelah syahadat kita disuruh sholat? Supaya hati ini tidak terkotori gitu loh. Wadah yang sudah bersih ini tidak terkotori lagi. Sholat itu bukan hanya waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh.
Sholat itu selama kita hidup. Sholat sebelum sholat, sholat waktu sholat, sholat setelah sholat. Itu loh. Karena sholat itu mencegah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena semua yang ada di dunia ini wujud kenyataan Allah. Harus jadi rahmatan lil alamin. Harus mewadai kasih sayangnya Allah. Bahwa Allah itu maha memberi, maha penolong, maha membantu. Kita yang dijadikan wadah oleh Allah. Bukan hanya dibaca terus. Gak pernah dipraktekkan di dalam kehidupan ini. Allah gak butuh bacaan. Allah butuh prakteknya. Apa yang kamu baca itu? Karena apa yang kamu baca itu surat kepadamu, katanya Allah. Untuk kamu lakukan di muka bumi ini. Kalau hanya dibaca, kan masih syariat. Prakteknya kapan? Karena yang diminta oleh Allah itu prakteknya. Yang berbuat di situ Muhammad. Yang bisa mempraktekkan. Berfungsi sudah Muhammadnya. Sudah melahirkan nur Muhammad yang ada di dalam dirinya. Sudah mengikuti jejaknya. Tuh. Orang yang menjabarkan seperti ini memang banyak ujian. Dikatakan sesat lah. Ya kalau saya nggak apa-apa dikatakan sesat. Tapi kalau dia sadar yang ngomong itu sebetulnya. Karena Islam hanya tahu pinggirnya aja. Akhirnya hati sudah gelap. Hati sudah terkunci mati. Kalau hati sudah dikunci mati, siapapun yang memberi pencerahan tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Makanya mari kita belajar. Minta ampun kepada Allah. Nangis kepada Allah kalau tengah malam jam 2, jam 3. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Bimbinglah hamba ke jalan-Mu. Itu sebetulnya. Belajar nangis kepada Allah. Mumpung masih ada waktu. Mumpung nyawa belum keluar dari dalam diri kita. Mumpung masih belum terlambat. Jangan hanya dunia terus yang dipikirin. Padahal dunia ini tipuan sebetulnya. Dunia ini panggung sandiwara. Dunia ini permainan. Banyak manusia terkecoh dengan dunia. Akhirnya untuk mengenal Tuhan gak ada waktu. Takut ngantuk besok. Takut dimarahin istri. Ya Allah. Belajar nangis kepada Allah.
minta bimbingan kepada Allah. Siapa tahu dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang mau memberi pencerahan, yang diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa membuka hatinya sampeyan. Karena harus lewat orang yang dimampukan oleh Allah. Allah yang mampu membuka hatinya lewat wadah manusia. Kenapa Rasulullah dibuka? Itu. Supaya nyambung gitu loh. Makanya belajar melangkah mencari. Nangis kepada Allah. Supaya dibimbing, dipertemukan dengan orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah untuk membuka hatinya sampeyan gitu loh. Tidak mudah itu sebetulnya. Butuh greget, butuh kemauan, butuh semangat. Karena Allah tidak akan merubah selama kamu sendiri tidak mau merubah. Hakikatnya merubah itu kan dari jasad ke batin gitu loh. Biar Allah yang berfungsi dalam diri kita. Bukan makhluknya, bukan jinnya. Selama ini kan dikendalikan oleh jinnya. Sholat, ya jinnya masih. Iblisnya masih. Karena belum kenal Tuhan. Belajar nangis kepada Allah. Mohon bimbingan kepada Allah. Karena Allah dekat dalam diri kita. Allah dekat sebetulnya. Sama seperti saya dulu. Nggak tahu. Dan dipertemukan sama teman. Baru kenal. Ya itu Allah. Cara berkehendak. Cara mempertemukan. Lewat teman saya dipertemukan. Dengan ilmu ini. Itu pun maunya Allah. Ya siapa tahu sampean diperjalankan ketemu teman juga nanti. Makanya Islam itu diperjalankan oleh Allah, bukan katanya. Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah. Ya kita harus mengalami. Gitu loh. Baru kita sholat. Kalau belum kenal Tuhan, kita sholat, siapa yang kita sembah? Nah, siapa yang kita sembah? Pikiran kita kemana-mana. Ngelantur kemana-mana. Apa itu yang kita sembah? Ingat mobil, ingat sawah, ingat istri, ingat hartanya. Tidak sadar kita bahwa itu yang kita sembah. Itu pun berhala, itu sudah berhala sudah. Sholat itu kan mencegah supaya hati tidak terkotori lagi gitu loh.
supaya hati ini kembali fitrah, kembali suci, nyambung terus, itu nyambung gitu loh, nggak putus sambungan itu. Ya awalnya banyak ingat kepada Allah, awalnya ingat kepada Allah. Ya banyak caranya. Bagaimana caranya? Makanya belajar melangkah, mencari supaya dipertemukan oleh Allah. Karena hanya Allah yang mempertemukan. Allah tidak akan merubah selama kita tidak mau merubah. Nabi Muhammad aja nggak bisa mendoakan pamannya selama pamannya nggak mau merubah. Nabi Muhammad loh nggak bisa. Sampai berapa tahun mendoakan pamannya. Sampai Allah negur. Kalau pamannya nggak mau merubah, gimana bisa? Allah bisa merubah kalau dirinya mau merubah. Kalau dirinya nggak mau merubah. Oh Allahnya dekat juga kok. Belajar nangis, belajar mohon bimbingan kepada Allah. Tidak terkecoh dengan kehidupan ini. Karena kita ujung-ujungnya akan pulang kepada Allah. Kalau kita nggak kenal, mau pulang kemana kita? Ayolah belajar nangis. Supaya tidak dibawa oleh iblis. Nakut-nakuti manusia. Banyak tempat-tempat angker. Itu manusia yang jiwanya bergentayangan. Baru kita sholat. Apa judulnya sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah. Itu judulnya. Supaya tidak terkotori lagi gitu loh. Supaya tetap fitrah. Tetap nyambung. Ada sinyal terus. Sampai mati. Tetap ada sinyal itu nyambung kepada sang Kholiknya terus. Gitu. Pokoknya waktu kita sholat ada secara syariat. Kalau saja secara syariatnya itu sholat kita, ya merugi waktu kita. Sia-sia apa yang kita kerjakan. Sholat itu harus nyambung. Harus satu kesatuan. Syariat, toreko, hakikat, marifat. Itu harus satu. Bahkan sebetulnya kalau kita betul-betul sudah kenal Tuhan, takbir aja. Bukan kita yang menggerakkan sebetulnya. Gerak sendiri tangan ini sebetulnya. Coba sadari. Saya dulu nggak percaya. Tapi setelah saya merasakan Allahu Akbar, tangan ini ngangkat sendiri, saya nangis.
ngangkat ini, tangan ini, dibimbing oleh Allah dari dalam ini, waktu Allahu Akbar. Iya, katanya Allah. Aku Allahu Akbar, aku Maha Besar. Tapi sudah tahukah kamu, katanya Allah, di mana letak kebesaranku? Makanya sandekep. Di situ letak kebesaranku, katanya Allah. Jaga, rawat hatimu itu. Jangan terkotori lagi. Supaya nyambung terus kepada Sang Holik. Itu makna santekep. Dibimbing oleh Allah sebetulnya. Makna sholat itu. Bukan katanya. Jadi biar enggak selalu ada orang menyampaikan tentang hakikat makrifat, sesat. Bukan sesat, cuma kamu aja yang nggak pernah mendengar bahasa itu, gitu loh. Nggak pernah mendengar bahasa itu. Karena itu hanya orang-orang yang terpilih aja. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, seperti saya ini nanti dikatakan sesat. Ya, kalau saya bersyukur, malah ilmu saya bertambah. Ditambah oleh Allah. Iya. Nah, apa kamu kira Rasulullah dulu gak dikatakan sesat? Semua nabi itu dikatakan sesat. Nabi Yusuf, Nabi Musa. Ya memang kita harus mengalami. Harus mengalami. Dia mengatakan sesat karena dia tidak tahu. Bagi orang yang sudah tahu, ketawa. Gitu loh. Kembali kepada sholat. Baru di situ baca kabirau. Ambil pokoknya aja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sumpah. Sumpah kita waktu kita sholat gitu loh. Hidup sholatku karena Engkau ya Allah. Coba belajar mengkaji. Kalau sholat karena Allah, jangan menyalahkan orang lain gitu loh. Jangan memfitnah orang lain. Karena sholat itu mencegah. Malah sebaliknya menyayangi. Walaupun itu salah. Ya kalau berani, sampaikan walaupun satu ayat. Kalau enggak berani, ya diem. Tuh. Sholatku karena Allah. Kalau sudah sholat karena Allah, enggak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Sudah enggak boleh menyalahkan orang. Sholat itu mencegah supaya kita berbuat gitu loh, berbuat baik. Itu kebalikannya mencegah perbuatan keji. Sholatku karena Allah. Ibadahku karena Allah.
Kalau ibadah karena Allah, katanya Allah, hidupku karena Allah. Praktekkan di dalam kehidupan ini. Banyak berbuat baik. Mewadahi aku. Termasuk tanganmu banyak di atas. Ucapanmu. Penglihatanmu. Pikiranmu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Banyak berbuat baik kepada sesama. Matiku karena Allah. Karena akan dibawa mati. Allah itu gak melihat jidatmu yang hitam. Allah itu melihat apa yang kamu berbuat melalui tanganmu, melalui penglihatanmu, pikiranmu. Banyak berbuat baik. Selama ini kan dibaca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setelah itu berbuat lagi kekejian dan kemungkaran. Di tetangganya ada yang gak makan, ada yang gak mampu, gak pernah dibantu. Yang terjadi apa? Azabku sangat pedih. Yang bisa merasakan azab itu kalau sudah mati. Kalau selama masih hidup. Tuh, bukan setelah mati azab itu. Selama kita punya jasad, itu. Azabku sangat pedih. Karena kamu tidak mau berbuat. Itu. Ayo banyak berbuat baik kepada Allah. Lewat sesama. Hakikatnya berbuat baik kepada Allah itu kepada sesama. Karena semua yang ada di dunia ini wujud kenyataan Allah semua. Itu. Bukan banyak-banyakin dzikir, baca Quran. Tapi prakteknya gak ada. Itu yang malah diazab oleh Allah. Masa? Oh itu surat dari Allah. Dibaca terus. Tujuannya gak dipraktekkan. Kan lucu. Itu surat dari Allah. Praktekkan di dalam kehidupan ini. Supaya kita tidak merugi waktu, tenaga, pikiran, harta. Banyak manusia merugi. Karena tidak mau berbuat di jalan Allah. Tidak mau melangkah di jalan Allah. Akhirnya merasa apa yang kita miliki ini milikku. Semua yang kita miliki ini miliknya Allah. Salurkan di jalan Allah. Supaya hidup kita ini tenang gitu loh. Damai. Gak sumpek, gak ruwet. Saya dari Madura, Pamekasan. Mungkin tersentuh dengan apa yang saya sampaikan ini. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Saya bersyukur kepada Allah. Kalau saudara-saudara kita Islam banyak yang sadar. Sehingga tidak ada pembunuhan. Gak ada perampokan. Gak ada perkosaan. Nangis saya kepada Allah. Saya nangis. Saya berdoa. Semoga saudara-saudara kita Islam
dibukakan pintu hatinya, diberi hidayah oleh Allah. Saya nangis kepada Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Dan apa yang saya sampaikan ini bukan untuk menggurui, sekedar berbagi. Mungkin ada yang tersentuh, ada yang terbuka hatinya untuk kenal Tuhan. Saya tidak hebat, saya makhluk lemah, saya bodoh. Yang pintar itu hanya Allah. Yang kuat itu hanya Allah. Manusia itulah haula, tiada daya. Saya bisa live seperti ini karena maunya Allah juga. Walaupun saya enggak fasih cara menyampaikannya, karena saya masih baru belajar. Supaya nanti saya ke depannya tambah fasih, bisa menyampaikan. Walaupun satu ayat. Karena itu wajib hukumnya bagi yang diberi ilmu oleh Allah. Disuruh sampaikan. Itulah hakikatnya mengabdi kepada Allah. Baru kita di situ baca Al-Fatihah setelah kabirau. Makna Al-Fatihah itu kalau ditarik lagi sampai ke makrifatnya, nangis kita sebetulnya. Karena semua yang ada di Al-Quran itu terkumpul di dalam surat Al-Fatihah. Sebetulnya kalau kita mau mendalami tentang makna Al-Fatihah, isi daripada Al-Quran 30 juz itu terkumpul dalam Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu paling awal di dalam Al-Quran itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jangan dibaca lurus. Kalau dibaca lurus, ya anak kecil bisa. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wis. Wah, ini. Segala apa? Makna segala ini harus dikaji dulu. Segala apa yang kamu terima, katanya Allah. Karena kamu berjalan di jalanku. Wajib hukumnya mengalami enak maupun tidak enak. Karena disitulah letaknya ujian kepada orang-orang yang mau berjalan di jalanku, katanya Allah. Mengalami fitnahan, ocehan, itu wajib hukumnya disesatkan. Itu makna segala itu. Jangan langsung dibaca terus. Harus dikaji satu persatu. Itu makna bagi orang yang mau berjalan di jalan Allah. Segala apa yang kamu alami, baik enak maupun tidak enak, itu mauku, katanya Allah. Itu ujianku. Sejauh mana keteguhanmu
kekokohanmu dalam berjalan di jalanku. Dikiranya mudah. Ya Allah, diuji oleh Allah. Orang beriman itu hanya orang-orang yang terpilih yang mampu menghadapi itu. Dikucilkan oleh istri, anak, bahkan tetangga, dikatakan sesat. Ya mudah. Di makna segala itu jangan langsung berlanjut. Makna segala yang kedua. Nah ini. Segala apa yang kamu peroleh. Karena kamu tidak mau berjalan di jalanku. Azabku. Nah ini. Azabku sangat pedih. Lebih baik mana? Yang pertama. Apa yang kedua? Kalau yang pertama alhamdulillah. Di situ menuju. Berjalan untuk kenal Allah. Kalau yang kedua. Azabku sangat pedih. Kepada orang-orang yang tidak mau berjalan di jalanku. Yang tidak mau kenal kepadaku. Itulah orang yang buta hatinya. Itulah yang gelap hatinya. Hatinya sudah terkunci mati. Terkecoh dengan kehidupan ini. Dunia ini kecauan. Bagi orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Dari segala puji. Orang yang berjalan di jalanku. Walaupun diuji. Seberat apapun. Dia tetap banyak memuji. Puji. Banyak memuji. Tidak down. Tidak putus asa. Tetap kokoh. Teguh. Walaupun banyak ujian. Walaupun dikucilkan. Walaupun disesatkan. Tetap teguh. Selalu banyak muji. Bahwa dia diperjalankan oleh Allah. Sadar. Ternyata orang beriman itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu. Lalu bagi. Segala puji bagi. Apanya yang kita bagi? Tenaganya. Untuk siapa? Untuk Allah. Waktunya. Untuk Allah. Pikirannya. Untuk Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hanya untuk Allah semua. Bahkan sampai hartanya untuk Allah. Karena kita tidak merasa memiliki apa-apa lahir ke dunia ini. Semua yang kita miliki ini miliknya Allah. Termasuk ilmu. Belajar jangan merasa memiliki. Sampaikan. Walaupun satu ayat. Supaya ditambah ilmunya. Supaya ditambah hartanya oleh Allah. Kalau hanya mengucapkan alhamdulillah setelah makan. Sementara di lingkungannya ada yang gak makan. Malah gak pernah dilihat, gak pernah dibantu. Ya Allah. Allah gak butuh ucapan. Allah butuh praktek. Bagi. Itu.
bagi Allah. Nah, bagi Allah kita ini mewadahi anaknya Allah, mewadahi tangan-tangan Allah, mewadahi ucapan Allah, mewadahi langkah kaki Allah. Bagi Allah, Tuhan semesta alam ini, di alam semesta ini, wujud kenyataan Allah semua. Sampai pohon, itu wujud kenyataan Allah. Hewan, semuanya. Ular, anjing. Siapa yang menciptakan? Sampai cacing, semut. Harus belajar kita mengasihi dan menyayangi semua makhluk. Karena semua itu ciptaan Allah. Apa kira kamu bisa menciptakan semut, walaupun semut itu kecil? Apa kamu bisa menciptakan ular, anjing? Itu semua Allah yang menciptakan. Makanya di balik anjing, jangan melihat anjingnya. Melihat wujud kenyataannya. Semua yang ada di dunia ini bagian cipratan dari yang maha, dari yang hebat. Siapa? Allah. Baginya ini yang berat. Bagi tenaganya, pikirannya, penglihatannya, untuk Allah. Ini yang ditanya ini nanti, kalau secara syariatnya di alam kubur, ditanya, untuk apa kamu diberi mata oleh Allah? Untuk apa kamu diberi pendengaran oleh Allah? Untuk apa diberi ucapan oleh Allah? Diminta pertanggungjawaban nanti oleh Allah. Matanya, ucapannya, penglihatan, pendengarannya, semuanya diminta oleh Allah. Makanya mumpung masih ada waktu kepada saudaraku, ayolah belajar berbuat di jalan Allah. Belajar berbagi kepada Allah. Belajar menyayangi kepada Allah. Karena yang diminta oleh Allah prakteknya. Dengan cara itu nanti hati akan bersih dengan sendirinya. Hati akan lembut dengan sendirinya. Petunjuk Allah akan muncul dengan sendirinya. Kita ini mewadahi sifatnya Allah. Ya Muhammad itu yang mewadahi sifatnya Allah itu. Ya sambian juga Muhammad gitu loh. Ya, Nabi Muhammad ditutup sebagai Nabi terakhir. Karena tiap-tiap makhluk ini Muhammad. Nur. Karena Muhammad itu bukan makhluk. Muhammad itu cahaya. Jangan melihat jasadnya. Lihat yang di dalam itu. Siapa yang di dalam itu? Ruh. Ruh itu tidak akan mati. Karena ruh itu kekasih Allah. Dijadikan khalifah di muka bumi ini. Rahmatan lil alamin. Untuk bisa berbagi kepada sesama.
bagi Allah Tuhan semesta alam itu. Semua yang ada di alam semesta ini, tumbuhan, semuanya harus kita kasih sayang. Masa kita kalah sama tumbuhan, bisa bermanfaat? Kalau tidak bisa bermanfaat, derajatnya lebih rendah dari hewan. Karena sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat kepada orang lain, itu. Berbagi kepada sesama, itu yang diminta oleh Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Udah ketemu jawabannya barusan. Sudah saya sampaikan. Baru Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Siapa yang mewadai Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang? Ya kita, Muhammad itu. Yang mewadai kasih sayangnya Allah itulah Muhammad itu. Yang bisa mempraktekkan Allah Maha Kasih Sayang. Itu surat dari Allah kasih sayang itu. Jangan hanya dibaca. Kepada siapa kasih sayang itu dipraktekkan? Ya kepada sesama. Supaya hidup ini rukun, damai, saling memberi, saling membantu. Bahkan peka kepada orang yang miskin, kepada anak yatim. Itu yang akan dibawa oleh kita nanti kalau kita mati. Bukan bacaannya itu. Ini dikirnya banyak-banyakin. Apa kamu kira Allah butuh dikir kamu? Zikir itu hanya untuk proses pembersihan hati kita sebetulnya. Itu surat dari Allah. Untuk dibaca dan diterapkan di dalam kehidupan ini. Dipraktekkan. Itu makna daripada Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Masa dibaca terus? Besok dibaca lagi. Prakteknya kapan? Coba pikir secara logika, secara cerdas. Apa kamu kira Allah butuh bacaan? Makanya kita ini orang Indonesia harus ngerti. Artinya itu apa sih? Kan itu. Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Siapa sih yang mewadai Allah Maha Kasih, Maha Sayang? Ya kita. Masa hewan? Kita yang mewadai. Belajar memberi. Mulai sekarang. Belajar berbagi. Belajar menolong. Belajar membantu. Belajar menengok orang sakit. Banyak saudara-saudara kita bergelimbangan di rumah sakit. Apa kita tidak kasihan? Bahkan orang-orang yang miskin. Itu siksa neraka. Ayo kita belajar menyampaikan walaupun satu ayat. Supaya kita tidak, supaya saudara kita tidak tersiksa di dalam kehidupan ini.
supaya menemukan kedamaian, ketenangan. Terjadinya penyakit itu karena hati kotor, karena hati ruwet, akhirnya ruwet, sumpek, akhirnya terjadi penyakit. Maliki yaumiddin, hanya kepadamu, ya Allah, hamba menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kamu belum dikatakan menyembah, katanya Allah kepadaku. Dan aku tidak akan menolong kamu, katanya Allah. Kenapa? Karena kamu tidak mau berbuat. Karena kamu tidak mau berbagi kepada sesama. Walaupun kamu sembahyang sampai jidatnya hitam, tetap dikatakan pendusta oleh Allah. Tetap ujung-ujungnya celaka. Tuh makna maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya menyembah, dan hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Maaf ya, saya kembali ke maliki yaumiddin. Salah penjabaran, maliki yaumiddin. Tinggal nunggu pembalasan. Tinggal tunggu pembalasan Allah bagi orang-orang yang tidak mau berbuat di jalanku. Bagi orang-orang yang hanya sebatas bisa membaca. Tunggu pembalasan Allah. Walaupun dia sholat. Walaupun dia haji. Walaupun dia puasa. Karena apa? Karena tidak mau berbuat di jalan Allah. Karena tidak mau berbagi di jalan Allah kepada sesama. Tinggal tunggu azab Allah. Iya karena butuh, iya karena stain. Kamu belum dikatakan menyembah, dan aku tidak akan menolong kamu, katanya. Selama kamu tidak mau berbagi, selama kamu tidak mau berbuat, selama kamu tidak mau menyampaikan kebenaranku di muka bumi ini, untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang masih kegelapan mata hatinya di atas kekuasaanku, katanya Allah. Allah itu enggak melihat jidatnya. Allah itu melihat prakteknya. Hanya itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.